kan Fahri Hamzah kan bacotnya gede ya. Maksudnya gimana tuh? Dia tuh kalau mau kritik orang tuh hebat sekali. Tapi dia sendiri nggak mampu menjadikan dirinya maupun partainya sesuatu, nggak jadi juga gitu loh. Jadi mungkin kayaknya Fahri itu hasut banget dengan Anies. Enggak, itu apa hubungannya Fahri dengan Anies? Jadi Fahri itu berkali-kali mengkritik si Anies tentang tidak masuk partai, menikmati berselancar di partai-partai, harus bangun partai. Pokoknya kerjanya mengkritik terus dah. Kritiknya itu karena lo hasut aja sama dia. Gue tahu lo hasut, bukan siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Relawan Anies Baswedan, Kis Khalifa, menyentil balik sindiran Fahri Hamzah kepada Anies Baswedan. Sebelumnya, politisi Partai Gelora tersebut sering mengkritisi Anies Baswedan yang dianggapnya tidak ingin bersusah payah masuk ke dalam partai politik, namun ingin selalu berlayar dalam kontestasi pemilu. Hal itulah yang membuat Fahri Hamzah gerah dengan cara berpolitik Anies. Menanggapi hal tersebut, Kis Khalifa menyentil balik Fahri Hamzah bahwa fakta sesungguhnya adalah Jokowilah yang memanfaatkan partai-partai tersebut. Soal dia masuk partai atau tidak masuk partai, itu satu, Anies tidak berselancar. Gua kasih tahu Fahri ya, konvensi Demokrat Anies diundang. Oke. Lalu di Pilpres, di Pilgub 2017, Anies juga diundang. Anies baru 2 bulan dirasafel jadi menteri. Dia tidak menawarkan diri, ya kan? Diundang oleh P3, PKB dan PAN yang akhirnya nggak jadi, batal. Baru kemudian 1 hari menjelangnya diminta bertemu dengan Sandiaga Uno yang akhirnya diundang ke Gerindra gitu kan. Jadi dia tidak mendaftarkan diri. Pilpres kemarin gue kasih tahu lagi sama lo ya. Jadi Anies itu ketemu saya nggak mau bicara tentang maju Pilpres sebelum berakhir masa jabatan gubernurnya. Itu faktanya banyak. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengkritik pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ia menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden, karena menurutnya Gubernur adalah kepanjangan tangan dari Presiden. Ia lalu mengungkapkan apa yang terjadi 5 tahun belakangan ini saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya banyak program pemerintah yang tidak dieksekusi oleh Anies Baswedan. Akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban. Ini fakta ya, lo mau bantah apapun ayo. Jokowi 2014 Gubernur, 2014 maju Presiden 2 tahun. Anies 2017 jadi Gubernur. 2019 diminta sama Pak Prabowo jadi wakilnya, jadi cawapresnya. Anies menolak. Acaranya di Masjid Sunda Kelapa, Pak Prabowo yang bicara, ada di depan banyak orang, saya juga hadir di situ. Sesungguhnya yang kami minta adalah Anies untuk menjadi cawapres, tapi Anies menolak karena ingin menuntaskan janjinya di Jakarta. Yang pertama saya ingin mulai mengkritisi cara pandang yang menurut saya keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri. Ini bahaya sebetulnya. Cara pandang perang ini yang saya dulu waktu Bang Fahri masih di PKS, saya adalah bagian dari anak didik yang di PKS masih junior, memandang itu seperti herois, bahwa apa konsekuensi dari cara pandang kita pemilu itu perang. Pertama, menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara paslon nomor urut 1 Pipin Sopian dengan juru bicara paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah yang juga senior Pipin saat di PKS. Awalnya Fahri menyinggung strategi perang dalam pemilu presiden tahun 2024. Namun hal tersebut dibantah oleh Pipin. Ia mengkritisi cara pandang Fahri dengan menyandingkan pemilu dengan perang. Menurutnya itu sangat berbahaya. Cara pandang perang dulu memang dianggap herois, tapi semakin hari ada konsekuensi dari cara pandang pemilu, yaitu perang menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS ya, cara pandang transformasi di PKS ini mengalami satu transformasi perbaikan, melihat pemilu tidak sebagai perang, tapi ini sebagai kompetisi. Mohon maaf, ketika Presiden PKS Pak Sohibul Iman, kemudian Pak Ahmad Syaihu gitu, saat ini inilah menurut saya yang berbahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini satu, politisasi hukum.
2 politisasi bansos, 3 politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya. Pipin melanjutkan, setelah Fahri keluar dari PKS, cara pandang transformasi di PKS mengalami perbaikan. Dari cara pandang melihat pemilu tidak lagi sebagai perang, tapi sebagai kompetisi. Perang itu artinya menghalalkan segala cara demi memenangkan perang. Yang terjadi adalah pertama, politisasi hukum, politisasi bansos, ketiga, politisasi ASN. Mendengar hal tersebut, Fahri terdesak dan ingin menyela Pipin, tapi Pipin segera membalas agar ia diberikan kesempatan untuk meneruskan. Kenapa saat ini yang terjadi? Selesaikan saya dulu. Selesaikan Nggak, saya Anda dulu. harus Ini hubungkan. bagian dari saya. Kalau saya selesai, saya tadi Anda Bang kan Fahri membuat diam, tuduhan. saya ngomong. Ntar dulu dong. Saya dulu. Anda menuduh. Saya dulu atau Oke Bang ya, Fahri? saya mohon dulu waktu atau Bang nanti Fahri? untuk menjawab Saya tuduhan dulu dia. atau Bang Fahri? Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang Nanti Fahri? kami berikan waktu, Bang. Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Alasan Fahri menyela karena Pipin dianggap menuduh dirinya. Namun akhirnya Fahri menyerah karena itu adalah waktu Pipin bicara. Ia lalu meminta waktu untuk mengklarifikasi pernyataan Pipin. Pipin lalu menyindir Fahri dan cara-cara paslon 02 dengan mengatakan inilah pentingnya manusia memiliki etika. Saya kembali, kenapa saat ini para kalangan akademisi, rektor, menurut saya harusnya kita berkah, terima kasih, apresiasi kepada mereka. Karena apa? Ini sudah offside. Saya katakan bahwa politisasi hukum sudah jelas ini. Pertama, politisasi hukum sejak MK memutuskan, kemudian MK kemudian memberikan tegur hukuman pemberhentian terhadap pamannya Gibran. Ya. Terus yang kedua adalah saat ini di KPP menguatkan bahwa ini dipaksakan. Pipin melanjutkan, harusnya bangsa ini berterima kasih kepada para akademisi karena mereka memperingatkan kepada pemerintah terjadi penyalahgunaan wewenang. Politisasi hukum sudah jelas di depan mata. Dari politik hukum sejak keputusan MK, kemudian MK yang memberikan teguran sampai hukuman pemberhentian terhadap pamannya Gibran, Anwar Usman. Dilanjutkan putusan DKPP yang menguatkan bahwa ada unsur pemaksaan hukum ketika seorang anak presiden dicalonkan. Ia menyatakan dengan tegas bahayanya negara kalau anak presiden yang saat ini dicalonkan kemudian berusaha mempolitisasi hukum, kemudian mempolitisasi pemenangan tertentu. Bahwa ketika seseorang anak presiden, ini saya harus katakan bahayanya negara kita. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum, kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu, maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, maka dia juga melakukan politisasi bansos, politisasi hukum peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu, kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya tanyakan kepada anak-anak muda saat ini, kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau yang dikhawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanjutkan kekuasaan keluarganya, maka ia juga akan melakukan politisasi bansos, politisasi hukum. Belum lagi bupati juga akan melakukan hal yang sama, sampai kepala desa juga melakukan hal demikian. Lalu bagaimana dengan anak-anak muda yang berprestasi kalau virus nepotisme ini menjalar ke seluruh pelosok Nusantara? Kapan anak muda yang bukan anak-anak berkerah putih yang tidak punya darah biru ini menjadi pemimpin bangsa?